FICC, mari saksikan pengumuman gereja dalam seminggu ke depan. Let's start FICC News. Gereja FICC mengucapkan terima kasih kepada seluruh hamba Tuhan yang telah turut serta melayani di tempat ini. Dan kami juga berterima kasih banyak kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati Anda. Shalom, mari kita ikut FICC Lighthouse Prayer yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu menggunakan video call WhatsApp jam 7 malam. Yuk hadir juga dalam doa siang di tempat ini pada hari Rabu dan Jumat jam 11 siang. Tuhan Yesus memberkati. FICC Church mengundang all the leaders untuk hadir dalam Lead Night Sabtu 1 November 2025 di tempat ini untuk bersama kita diperlengkapi lagi. Saatnya FICC Giving yang akan dijalankan 2 kali menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang mau transfer antar bank dapat melihat no rekening berikut ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan ini, umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, dan kita akan masuk ke tema baru yaitu karakter part 3. Tuhan Yesus memberkati. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita sama-sama naikkan syukur kita. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau lihat kiri kanannya kau sahabatku. Lihat berganti tangan. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Oke, sekarang boleh lihat kiri kanannya kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Mari menari bagi Tuhan kita. Bersama-sama kita nyatakan, saudara. Kasih yang begitu besar Hanya dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekali.
bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Hati senang. Hati senang. Hati senang. Hati senang. Di dalam Tuhan bersukacita selalu. Berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang. Hati senang. Hati senang. Di dalam Tuhan bersukacita selalu. Berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom, apa kabarnya hari ini? Terpujilah nama Tuhan, amin. Semua bisa terlewati, amin. Di dalam Tuhan asik, betul? Siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan, amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita baca nat kitab suci. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa nyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu. Siap mengekspresikan perasaan kita. Puaskan dengan pujian dan penyembahan Bapak Ibu. Puaskan hati Tuhan. Haleluya. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangan. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Ya Aba, ya Bapa, kami datang ke hadirat. Kami mau menyembah, kami mau memuji-Mu, kami mau memasmurkan Tuhan, memuliakan nama-Mu atas seluruh kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang minggu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami naik ke hadirat, masuk ruang-Mu yang Maha Kudus, sucikan, kuduskan setiap kami. Biarlah kuasa darah Tuhan kami yang mulia,
yang menyucikan, menguduskan dan melayakkan setiap kami ada di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau bawa hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu Bapa. Haleluya. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Perkenankan kami ada di hadirat-Mu. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biar kami boleh menikmati seluruh kebaikan, menikmati kemuliaan-Mu ya Bapa. Lingkupi hadirat-Mu Tuhan ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan. Hidup kami memuaskan Engkau. Memuaskan perasaan-Mu ya Bapa. Kami rindu menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Penuhi dengan hikmat marifat. Jagai, lindungi Tuhan. Sehingga setiap apa yang keluar dari mulutnya ya, sesuai dengan isi hati. Dan berkat itu Tuhan, materaikan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus dalam hati pikiran kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami buka ibadah ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Shalom FICC. Siap untuk memuji nama Tuhan pada sore hari ini. Saya undang bangkit berdiri yuk. Kita berikan tepuk tangan paling mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih tos depan belakangnya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita hari ini. Semua yang bersyukur sama-sama boleh kasih tepuk tangan. Haleluya. Sukacita mengalir di tempat ini. Damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir di tempat ini. Kami rasakan di tempat ini. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Semua yang bersyukur sama-sama katakan. Angkat kedua tanganmu dan katakan.
dulu sekarang hingga selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap baik, amin. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada karena semua berkat kasih setia Tuhan. Kasih tepuk tangan paling mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama dengan saya katakan, soraklah. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, karena Engkau Allah sumber pengharapan kami, amin. Sekali lagi dari hatimu katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, soraklah. Semua yang bersyukur boleh saya lihat tangan-tangannya. Kita naikkan sebagai tanda kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama dengan sukacita sekali lagi katakan haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Yang masih semangat katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Siapa yang percaya boleh lambaikan tangannya. Katakan Tuhan Yesus baik dari dulu sekarang hingga selama-lamanya, betul? Kita naikkan pujian ini. Kita semua pasti tahu lagunya, amin. Tuhan Yesus baik. Kasih tepuk tangan, haleluya. Kami bersukacita pada sore hari ini, Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari-hari berganti hari, amin. Tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup kita. Mana jempolnya? Katakan haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dari awal katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Kami hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tiada berkesudahan. Sekali lagi katakan tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Semua yang bersukacita katakan hari berganti hari. Yes. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari angkat jempolmu katakan Tuhan Yesus baik. Ini dia part kesukaan kita semua, amin. Kita akan saling berbalas-balasan mengatakan Yesus baik bagimu dan Yesus baik bagi kita, amin. Haleluya. Siap semuanya? Yesus baik.
baik, Yesus baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi, Yesus, Yesus, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dengan iman percaya katakan, Yesus baik bagiku. Boleh naik jempolnya semua ke atas dua-dua. Belum saya lihat semua nih. Belum semua nih yang belakang. Haleluya. Siap semua? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengan semangat katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Kau sangat baik, sungguh amat baik, teramat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Come on FICC, dengan saya sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Wow. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah sukacita pada sore hari ini. Semuanya sukacita katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi dengan keras. Sekali lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Wow. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih kesaksian sedikit sebentar. Hari ini saya kurang sehat sebenarnya. Dan kayaknya semuanya tahu, semuanya merasakan juga ya. Ada yang mungkin banyak dari teman-teman kita yang sedang keluar masuk rumah sakit. Atau Bapak Ibu sendiri yang merasakannya. Hari ini adalah jadwal saya untuk pelayanan. Niat awalnya dengan kondisi saya yang begini, saya udah 2 minggu begini, batuk dan pusing, ya seperti itu. Niat awalnya nggak mau melayani, udah pasti secara manusia. Orang lagi sakit kok, nanti nggak perform yang baik lagi. Tapi di tengah strugglean kayak gitu, tetap saya datang kepada Tuhan. Nanya aja sih, Tuhan ini gimana? Minggu pelayanan nih, kondisi gak baik-baik aja. Tapi sampai hari ini pun belum dijawab sama Tuhan sebenarnya sih. Maksudnya definisi dijawabnya itu belum sembuh gitu. Sampai akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Apapun yang terjadi saya akan go ahead. Karena yang saya layani adalah Allah yang ajaib. Dia Allah penyembuh. Jehovah Jireh. Menyediakan apapun yang kita perlukan. Amin. Hingga saat akhirnya tiba waktunya kita untuk melayani di atas mimbar ini.
Puji Tuhan saya nggak batuk saudara. Haleluya. Puji Tuhan saya nggak pusing. Puji Tuhan dia juga nggak makin buruk. Memang sih belum sembuh. Tapi Tuhan yang mampukan saya ada di tempat ini. Dikuatkan. Dan Tuhan Yesus baik. Tadi sebelum masuk, mama saya nanya udah makan belum? Saya bilang baru makan roti karena benar-benar mual, gak enak. Mau makan nasi pun ini. Tapi saya gak ada rasa gemetar sama sekali. Justru saya merasa berapi-api karena saya melayani Tuhan yang hidup. Amin. Sore hari ini, saya mau mengajak kita semua, yuk kita sembah Dia, Allah pemberi kekuatan dalam hidup kita. Karena Dia yang layak menerima itu semua. Amin. Itu hanya sebagian kecil dari mujizat yang bisa Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Jadi saudara percaya bahwa dalam Tuhan kehidupan kita aman terkendali. Amin. Kau Allah yang layak disembah Tuhan. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita sore hari ini. Kau Allah yang layak disembah Tuhan. Dari dulu sekarang hingga selama-lamanya hanya Kau Yesus. Alam semesta melukiskan kemuliaan
ada karena kekuatan-Mu. Kami ada karena Engkau yang baik dalam hidup kami. Alam semesta memuji nama-Mu. Nama di atas segala nama. Tuhan atas segala Tuhan. Raja atas segalanya. Yesus Kristus Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Allah yang layak untuk disembah. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Hosana, oh layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu dan selamanya. Raja atas segala raja. Namamu besar, termulia. Kau yang layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Atas segala raja. Namamu besar, namamu besar dan termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Haleluya. Kau yang terbesar Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak disembah Yesus. Semua mahkota dunia kan kuletakkan. Semua pujian manusia tak kuhiraukan. Karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak
Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak.
memuji-Mu dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Ini kekaguman hormat kami sore hari ini kami panjatkan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Come on FICC, katakan ku kagum. Tuhan, kami akan terus memuji-Mu. Selamanya Tuhan, kami akan tetap menyembah-Mu. Karena Engkau Allah yang layak untuk menerima itu
mengutus semua Tuhan. Kami datang Tuhan sebagai para penyembah-penyembah-Mu pada sore hari ini. Karena kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, selama-lamanya Kau tetap Allah bagi setiap kami. Ini pujian kami karena kami kagum dan hormat akan Kau Tuhan. Ini sembah kami karena kami haus Tuhan. Haus akan air kehidupan yang dari Engkau Tuhan. Kami datang Tuhan karena kami butuh di recharge. Kami datang karena kami butuh Engkau. Untuk itu Tuhan, satu hal yang kami percaya, berkat-Mu yang selalu baru itu akan terus menyertai setiap kami. Setiap pagi kami boleh diberikan kekuatan Tuhan. Setiap pagi ada pengharapan baru dalam Kau Tuhan. Hal yang terus melingkupi setiap kehidupan kami. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berdoa, kami mau terus tetap percaya, kami mau terus menyembah. Walaupun situasi kami tidak pernah mungkin baik-baik saja, tapi kami akan tetap menyembah Engkau Allah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami, ini pujian kami yang kami boleh naikkan ke bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Biar kiranya boleh menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, memberkati hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu yang hidup itu akan ditabur dalam setiap hati kami. Biar kiranya firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah lebat, dan buahnya boleh dirasakan oleh orang-orang di luar sana Tuhan. Agar kiranya karakter kami boleh terus serupa dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu kelanjutan ibadah ini dalam nama-Mu. Biar kiranya Tuhan ajar kami, berikan kami hikmat. Agar kiranya kami boleh mengerti, Roh Kudus turun menuntun setiap kami. Biar kiranya kami boleh memahami setiap perkataan firman-Mu Tuhan pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal hingga selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama kita katakan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDM Joni Karawang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Shalom, sekali lagi shalom. Semuanya sehat. Puji nama Tuhan, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, Bapak Ibu Saudara di luar cuacanya ya mendung hujan, tetapi Bapak Ibu semuanya sehat ya. Semuanya baik karena Tuhan Yesus kita baik. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga kepada Ibu Gembala dan seluruh pengurus FICC dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah peribadatan pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada dalam sebuah praise and worship ya, dalam pujian dan penyembahan, I feel something different. Kita merasakan sesuatu yang berbeda, betul ya? Bapak Ibu sama ya dengan apa yang kita rasakan? Kita akan merasakan bahwa ada perbedaan. Ada sesuatu yang kita rasakan, ada kenikmatan yang kita dapatkan dan dunia itu tidak dapat berikan. Jadi hanya orang-orang yang di dalam Tuhanlah, hanya orang-orang yang di dalam penyembahan itulah yang mendapatkan feel itu. Yaitu adalah jemaat Tuhan di tempat ini. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu boleh kita manfaatkan waktu yang ada sehingga kita dalam kehidupan kita, dalam peribadatan kita, khususnya ketika kita masuk dalam momen-momen seperti ini, apalagi kita masuk di akhir zaman, penyembahan ini sangatlah penting bagi setiap orang percaya. Ya, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ketika Tuhan melawat hati kita. Mungkin tadinya Bapak Ibu Saudara capek, kecewa atau di jalan disenggol mobil orang lain. Tetapi ketika kita masuk dalam penyembahan, di sana akan ada yang namanya transformasi roh, spirit. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya memberikan tema The Heart of Worship atau inti penyembahan atau hati yang menyembah. Kita akan belajar sama-sama. Boleh next slide. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
ini mungkin sudah disampaikan. Nanti saya akan singgung sedikit ayat daripada Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Ya, nanti kita akan fokus kepada yang namanya inti penyembahan atau the heart of worship. Bapak Ibu, dikasih Tuhan, Yohanes, kata Tuhan Yesus seperti ini, tiba saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ketika Tuhan bilang engkau harus menyembah Bapa dalam roh, itu rohnya kita ya. Yang dimaksudkan adalah roh kita yang berdiam di dalam tubuh kita. Ini adalah ceritanya di mana perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, di mana perempuan Samaria ini ingin berdebat ya dengan Tuhan Yesus yang tentang waktu, tempat, gaya penyembahan yang benar itu seperti apa. Tetapi Tuhan mau secara singkat saja ya dari ayat ini bahwa Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa masalah yang eksternal dari luar itu enggak penting, tidaklah penting. Tetapi di mana kita menyembah tidaklah sepenting mengapa Bapak Ibu Saudara menyembah. Sekali lagi, di mana kita menyembah itu tidaklah sepenting mengapa kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu mau menyembah di klub, mau Bapak Ibu mau menyembah di kafe, di kamar, di upper room atau dimanapun, tidaklah sepenting mengapa Bapak Ibu Saudara menyembah Tuhan. Yang artinya apa? Kenapa kita menyembah Tuhan? Why? Ada pertanyaan kan? Apa supaya saya menyembah Tuhan di gereja supaya dilihat gebetan saya? Atau saya menyembah Tuhan supaya dilihat oleh pemimpin saya? Atau. Tetapi ketika kita menyadari bahwa dimanapun kita menyembah Tuhan dengan alasan bahwa kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan hidupnya, maka layaknya kita sebagai umat-umat Tuhan mempersembahkan hidup kita kepadanya. Amin. Hari ini kita akan belajar ya menyembah, ya boleh next slide. Ya, menyembah ya dari Yohanes pasal 4 ini adalah proskuneo. Ya, ini sudah disampaikan juga di minggu pertama ya. Jadi yang artinya adalah sujud, mencium tangan, memberi hormat, tunduk atau menyembah. Ini kayak bentuk fisik ya, kayak kita tunduk sebagai tanda penghormatan. Ya, ini dalam konteks tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Jadi ada juga ayat ya di Ibrani katakan bahwa marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi Bapak Ibu Saudara, penyembahan yang benar itu adalah harus didasarkan pada firman Tuhan. Penyembahan yang benar harus didasarkan pada kebenaran Alkitab. Jadi bukan pendapat gembala, bukan pendapat kita tentang Tuhan, tetapi kebenarannya adalah firman Tuhan. Amin. Jadi proskuneo atau worship dari penyembahan dari Yohanes ini adalah sikap hati yang tunduk dan berserah penuh kepada Allah dalam keintiman rohani yang digerakkan oleh Roh Kudus dan berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Jadi Yesus berkata bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, menyembah dalam kebenaran berarti kita menyembah Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu sebagaimana Dia benar-benar dinyatakan. Ya, kita punya dasar. Jadi kita bersyukurlah kita sebagai orang-orang percaya kita punya dasar bahwa kita punya Tuhan, kita punya Bapa, ya Bapa seorang anak ya, Bapa dengan anak itu kan begitu dekat. Jadi kita sebagai orang percaya, saya sangat bangga kepada Tuhan saya. Kenapa? Satu-satunya Tuhan yang saya panggil Bapa itu hanya di dalam Yesus Kristus, hanya di dalam kekristenan. Enggak ada Allah lain. Ya kemarin juga saya sharing sama saudari Rika. Saya punya teman di Bali.
Saya telepon, ya, biasa berapa kali ngobrol, kebetulan dia agama di Bali yang mayoritas. Ceritalah tentang persembahan-persembahan yang mereka lakukan dan sebagainya. Ternyata mereka juga punya, sebut nggak apa-apa, pura gitu ya. Ternyata ada khusus pura ini untuk sekeluarga ya. Ini untuk kayak baru lahir kan ada ari-ari ya. Bapak Ibu ya, ketika lahir kan simpan di samping, dikubur sampai rumah, itu dikasih ya semacam persembahan sajian itu sampai dia menikah seperti lain sebagainya. Ternyata katanya capek juga ya, dia katakan bahwa capek juga melakukan rutinitas demikian. Terus saya juga, boleh nggak saya sharing tentang dari agama saya gitu. Kayak memang dekat ya. Dekat dalam artian sebagai teman, saya sharing bahwa di dalam kekristenan itu kami sudah ditebus, kami sudah diwakilkan bahasanya ya, kami sudah diwakilkan sama Tuhan Yesus, sehingga kami sekarang tugas kami adalah mengasihi orang-orang meskipun dia bukan seagama atau seiman dengan kami, yang kami lakukan adalah tetap mengasihi, mengampuni gitu. Seperti itu. Terus apa penyembahan apa yang kalian persembahkan apa? Ya hidup kami. Jadi kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak berbohong, bahasa dan tidak mencuri dan sebagainya. Just seperti itu doang. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam kekristenan sebenarnya persembahan yang kita berikan, kita nggak berikan lagi yang namanya korban bakaran atau hewan atau apapun, tetapi adalah hidup kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Jadi hidup kita sendirilah yang kita persembahkan. Tuhan gak minta lagi benda-benda yang mati untuk dipersembahkan, tapi hidup kita yang hidup. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kita masuk poin atau inti dari yang akan kita bahas hari ini, yaitu the heart of worship. Boleh next slide minta tolong. Ya, kita sama-sama buka di dalam Roma pasal 6. Kita pelan-pelan saja ya Bapak Ibu, untuk kita belajar sama-sama. Roma pasal 6 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Boleh next slide lagi. Di Roma pasal 12 ya ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau di slide sebelumnya tadi dikatakan bahwa serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Ya, di Roma pasal 6 ayat 13. Sedangkan di Roma pasal 12 adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini dua kata yang berbeda, mempersembahkan dan serahkanlah. Tetapi kalau dalam bahasa aslinya ya, boleh next slide. Dalam bahasa aslinya itu diambil dari kata paristemi. Jadi kata serahkanlah dan persembahkanlah itu, mempersembahkan itu adalah dua kata yang berbeda tapi maknanya itu sama, yaitu paristemi yang artinya secara harfiah itu berasal dari dua kata para, yaitu di samping atau dekat dengan, sistemi berdiri menempatkan, yang artinya adalah paristemi ini menempatkan di sisi seseorang atau mempersembahkan atau menyerahkan kepada seseorang. Nah dalam konteks ini Paulus mengatakan bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dipakai, untuk digunakan, untuk kepentingan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kita memiliki panggilan masing-masing ya. Kita dipanggil juga untuk menyembah Dia, yaitu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di pasal 12 ayat 1, boleh kembali slide yang sebelumnya.
Oke. Roma pasal 12 ayat 1 ini Tuhan berkata bahwa Paulus ya menegaskan setiap kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita, kenapa Tuhan tidak menginginkan mengapa Tuhan menginginkan tubuh kita bukan roh kita? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan menginginkan tubuh kita? Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa tubuh ya kita tidak bisa melakukan apapun di dunia ini. Kalau Bapak Ibu sekedar roh saja, berarti Bapak Ibu melayang-layang tuh, nggak kelihatan, nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, tetapi yang Tuhan mau lewat Paulus katakan bahwa kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Karena di dalam kekekalan one day, ya, saya dan Bapak Ibu Saudara akan menerima tubuh yang baru, yang sudah sempurna. Sementara kita di dunia saat ini itu kita memberikan hidup kita yang kita punya saat ini. Jadi Tuhan hanya minta yang praktis ya soal persembahan, yaitu hidup kita. Dia tidak minta Bapak Ibu Saudara untuk memberikan hewan yang tidak bercela dan lain sebagainya, tetapi yang Tuhan mau adalah kita memberikan hidup kita sepenuhnya atau secara totalitas. Bapak Ibu, kenapa saya menyampaikan firman Tuhan ini? Di minggu ini adalah minggu yang terakhir, betul ya? Saya tidak tahu, mungkin ini yang akan Tuhan sampaikan kepada setiap kita bahwa di minggu pertama yang dibahas adalah proskuneo atau sikap hati kita menyembah Tuhan. Tetapi ketika saya pelajari tidak sampai di sana. Tidak sampai di hati kita yang mungkin terbawa emosi kita, tetapi Tuhan mau ingin sampaikan lewat Roma ini untuk mempersembahkan seluruh hidup kita, anggota-anggota tubuh kita. Karena di Roma pasal 6 ayat 13 katakan bahwa mungkin dulu hidup kita pakai buat kelaliman atau hal-hal yang ketidakbenaran, yang bertentangan dengan firman Tuhan atau yang bertentangan dengan Allah. Tetapi sekarang Paulus mengatakan kepada setiap kita untuk kita pakai buat senjata-senjata kebenaran. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus memakai istilah paristemi ini supaya kita memang benar-benar menyerahkan diri kepada Allah atau kepada Tuhan. Jadi di dalam penyembahan kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Karena kadang kita biasanya mengerti akan konsep persembahan atau penyembahan itu dalam sesuatu yang mati. Karena kita seringkali bahwa kita memberikan persembahan, itu kita berpikir, masih ada orang-orang yang berpikir bahwa kita memberikan benda-benda yang mati. Tetapi esensi atau dasar atau inti dari penyembahan, inti ya, the heart of worship itu adalah mempersembahkan tubuh kita atau menyerahkan tubuh kita. Jadi ketika Tuhan Yesus tadi ketemu orang Samaria, kan orang Samaria ini kan berdebat dengan Tuhan. Apa kami harus menyembah di Gerizim atau di Yerusalem? Tetapi Tuhan, yang masalah eksternal itu tidak sepenting. Mengapa kita menyembah Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara, motivasi apa yang kita taruhkan di hati kita ketika kita menyembah Tuhan? Jadi pastikan kita punya motivasi bahwa itu adalah sebuah kesadaran kita karena Tuhan sudah mengasihi kita, karena Tuhan sudah berkorban buat kita. Nah, sekarang tugas kita adalah mempersembahkan hidup kita. Karena sampai umur berapa sih kita? 75, 80, udah selesai. Setelah itu kita ngapain? Kalau kita nggak percaya Tuhan, apakah kita akan hidup di dalam kekekalan? Ini bukan bicara tentang surga dan neraka loh Ibu-ibu. Tetapi yang ada saja saat ini adalah hidup kita. Apalagi umur sudah 20-an, 30-an yang mendekati. Biarlah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Boleh next slide. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Roma pasal 6 ayat 13 dan Roma pasal 2, satu lagi. Kita belajar 2 poin.
Poin yang pertama adalah penyembahan bukan cuma tunduk atau taat ya. Sikap hati tadi, proskuneo, tetapi penyerahan. Ya, berserah berarti menyerahkan seluruh hak kita, menyerahkan seluruh kehendak kita dan kendali diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada lagu yang mungkin masih relate ya di dewasa, lagu sekolah minggu yang hati-hati gunakan tanganmu. Bapak Ibu tahu ya? Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan organ tubuh kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat lagu ini mungkin lagunya sederhana, tetapi di dalamnya itu mengandung kebenaran. Karena di Roma pasal 6 tadi ayat 13 bahwa anggota-anggota tubuh kita yang dulunya kita pakai buat hal-hal yang tidak berkenan, kita hati-hati gunakan itu. Ya, sekarang lawannya adalah kita pakai buat senjata-senjata kebenaran. Jadi organ tubuh kita ini adalah senjata-senjata kebenaran yang kita pergunakan buat untuk persembahan kepada Tuhan. Mulut kita, apakah kita pakai buat menyampaikan kasih Tuhan atau kita pakai buat bergosip? Tangan kita, apakah kita pakai buat curi atau menolong orang lain? Kalau mulut kita pakai buat membuli, jadi tidak heran orang-orang bisa bunuh diri. Bapak Ibu bisa lihat di sosial media kan, hanya dengan perkataan orang bisa bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi mulut kita, tangan kita, mata kita, biarlah kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di poin yang pertama ini, penyembahan itu atau worship ya, bukan cuma tunduk, kan hati kita kan, bicara tentang sikap hati. Ada yang kita hormati, kita tunduk ya, kita hormati. Tetapi tidak sampai di sana. Ada kelanjutannya yaitu kehidupan kita sehari-hari ya. Kita mempersembahkan seluruh tubuh kita. Boleh next slide. Poin yang kedua adalah penyerahan itu mengubah fungsi hidup. Mungkin tadi hidup kita fungsinya buat hal-hal dosa ya. Tetapi di sini lewat penyerahan hidup kita bisa diubahkan untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kelaliman kan ketidakbenaran, ketidakadilan atau menentang sesuatu yang melawan Tuhan. Jadi Paulus mau menyatakan bahwa dengan sederhana, jangan pakai hidupmu untuk alat dosa, tetapi sebaliknya pakailah hidup kita, dirimu untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk melakukan kebenaran. Jadi dari poin yang kedua ini kita belajar bahwa secara tidak sadar ketika kita menyerahkan hidup kita, kita akan mengalami yang namanya perubahan. Jadi kalau tidak mengalami perubahan berarti kita belum memberikan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Jadi dari kata paristemi proskuneo ya, ketika hidup sudah ada sikap hati untuk menyembah Tuhan dan dilanjutkan untuk mempersembahkan atau menyerahkan hidup, maka saya benar percaya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, pelayanan kita, pekerjaan kita, pasti kita akan melakukannya dengan takut akan Tuhan. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh next slide. Jadi the heart of worship itu tidak saja kita tadi ya worship dengan sikap hati, tetapi ada action, ada tindakan. Aristemi yaitu menyerahkan atau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang sejati. Jadi sebelum perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan, sebelum pergi ya, Tuhan mau menyatakan bahwa bukan tempat atau bukan harus tempat yang suci, yang kudus untuk mempersembahkan hidup, tetapi Tuhan tidak sepenting itu ketika kita punya motivasi, maksud atau mengapa kita menyembah Dia, mengapa kita mengagungkan Dia. Jadi ketika Samaria ini sebelum menyaksikan, sebelum menyampaikan kepada orang-orang Samaria, jadi Tuhan Yesus lewat orang Samaria ini, Yesus harus perjumpaan,
harus mengalami perjumpaan dulu. Sehingga ketika dia bersaksi, dia bisa menyatakan tentang Tuhan, bahwa sehingga ketika ia pergi, orang Samaria ini bisa saksikan kepada orang di Samaria. Jadi worship ini ketika kita sudah menyerahkan hidup kita, itu butuh yang namanya pengorbanan. Pengorbanan ini seperti Paulus kan, sebelumnya dia adalah orang yang memang tidak percaya pada Tuhan, tetapi lewat perjumpaannya dengan Kristus, disitulah dia berapi-api mau melayani Tuhan. Jadi kita juga kenal dia sebagai rasul yang hebat, rasul yang luar biasa, menulis kitab yang luar biasa juga. Jadi lewat Paulus ini menyadarkan kita bahwa Tuhan mau tuntut pengorbanan dari kita. Salah satunya adalah penyembahan kita, sikap kita. Itu sikap mementingkan diri kita. Yang artinya saya dan Bapak Ibu Saudara ya tidak mungkin meninggikan Allah, atau tidak mungkin kita menyembah Tuhan dan diri kita pada saat yang bersamaan. Jadi ada salah satu ya yang kita harus prioritaskan atau yang utama. Apakah diri kita atau Tuhan? Jadi ini menyadarkan setiap kita di akhir bulan ini bahwa 1 bulan kita belajar tentang worship atau penyembahan. Biarlah kita mengerti bahwa kita juga dituntut ya pengorbanan, yaitu sikap hidup kita, sikap hati kita. Jadi ketika kita angkat tangan bukan karena semuanya angkat tangan ya. Kalau kita ngikut seperti itu, yang dancer pun angkat tangan atau karena mereka bersatu. Tetapi memang kesadaran hati kita bahwa ketika kita angkat tangan atau kita menangis, itu kita menyadari bahwa wow, Tuhan begitu hebat ya gitu. Tuhan begitu luar biasa, mau menggantikan kita, mau berkorban buat kita. Siapa sih kita? Kita kan ciptaannya juga. Tetapi dia begitu mengasihi kita sehingga dia mau merelakan dirinya. Ya, jadi ketika Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, itu artinya menunjukkan bahwa worship itu, penyembahan itu butuh yang namanya effort, butuh yang namanya usaha, butuh yang namanya tenaga. Memang Bapak Ibu Saudara, penyembahan tidak selalu menyenangkan, tidak selalu enak ya, dan kadang penyembahan itu benar-benar merupakan tindakan berdasarkan sukarela, kehendak, ya harus mementingkan orang lain. Memang kadang nggak enak, tetapi itulah yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya menyiapkan ini ada 2 hal ya yang Tuhan ingatkan kepada kita. Ketika kita menyembah Tuhan di gereja, mungkin kita menang, itu adalah sikap hati kita sebagai tunduk ya, sebagai ketaatan kita, sebagai kedekatan kita dengan Tuhan, sebagai keintiman kita dengan Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita keluar dari pintu gereja, atau kita dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, apakah memang benar-benar kita mempersembahkan, menyerahkan ya hidup kita sebagai persembahan yang hidup atau persembahan yang sejati? Biarlah firman Tuhan ini menjadi reminder bagi setiap kita ya, untuk kita terus melakukan apapun yang kita lakukan dengan segenap hati kita, karena kita tahu kita melakukannya ini buat Tuhan. Ya, dalam pekerjaan apapun, dalam keluarga pun, semuanya untuk Tuhan. Sebagai slide penutup, ya, sebagai penutupnya adalah worship sejati dan inti penyembahan bukan cuma ekspresi kita, tetapi hidup yang diserahkan. Ya, kita menyembah atau proskuneo itu dengan hati yang sujud, yang tunduk, tetapi kita menyembah atau kita mempersembahkan atau paristemi itu hidup kita, mempersembahkan hidup kita agar Tuhan pakai sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan kemauannya Tuhan. Jadi secara sederhananya itu ya, proskuneo tadi, sikap hati tadi itu adalah sujud di hadapan Tuhan, tetapi paristemi membuat kita hidup
bagi Tuhan. Jadi hidup kita ini bukan untuk kita lagi, bukan untuk kepentingan kita, tetapi hidup kita adalah untuk Tuhan. Karena memang segala sesuatunya pun dari Tuhan, ya kembali lagi untuk Tuhan. Makanya saya katakan bahwa di dunia ini kita hanya sampai umur 85. Itu pun kalau nyampe, ya kan? Kalau nggak nyampe, jadi nggak ada yang tahu umur kita sampai berapa. Jadi bersyukurlah hari ini Bapak Ibu Saudara masih sehat, ya, masih kuat, masih bisa bekerja dengan baik. Biarlah kita pakai hidup yang Tuhan berikan. Karena saya yakin dan percaya bahwa ketika kita masih diberikan kesempatan, berarti ada sesuatu yang Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Jadi biarlah kita kerjakan itu, kita lakukan itu dengan baik. Makanya di awal tadi saya menyampaikan bahwa manfaatkan waktu yang ada, ya, entah dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, ya. Karena ketika Tuhan saatnya datang, kita nggak bisa lagi untuk sabar Tuhan untuk bertobat dan sebagainya. Memang udah waktunya sekarang. Karena waktu Tuhan nggak ada yang tahu ketika Dia datang. Pemain musik boleh minta tolong maju ke depan. Ya Bapak Ibu Saudara, kan firman Tuhan ini saat kita memilih tunduk, saat kita melayani dengan tulus, itu juga sebuah penyembahan. Kalau minggu kemarin beberapa saya bersama ibu-ibu ke panti ODGJ, itu juga sebuah penyembahan. Karena masih mengingat orang lain, masih memperhatikan orang lain. Itu juga sebuah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, hari-hari ini Tuhan tidak lagi mencari penyanyi yang hebat. Kalau Tuhan mencari penyanyi yang hebat, yang di luar Tuhan lebih banyak. Tuhan tidak lagi mencari suara yang paling bagus atau musik yang indah atau pengkhotbah yang jago ngomong, ya. Tetapi yang Tuhan cari adalah hati yang tunduk, hati yang mau taat kepada Tuhan dan yang berserah kepada Tuhan. Amin. Biarlah jemaat Tuhan di FICC ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Berserah ini bukan paksaan dari pimpinan kita. Memang inilah kesadaran hati kita yang sadar akan penebusan Tuhan Yesus, yang sadar akan pengorbanan Tuhan Yesus. Karena sekali lagi bukan korban hewan lagi yang kita berikan, tetapi hidupmu dan hidup saya, Bapak Ibu. Biarlah kita jadikan hidup kita sebagai altar penyembahan kita, ya, dimanapun. Jadikan hidup kita sebagai altar worship kita. Saat kita melayani, saat kita menghadapi masalah juga, lakukan semuanya dengan mempersembahkan diri kepada Tuhan. Boleh kita tundukkan kepala, kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan. Bahwa Dialah segalanya di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan kepada setiap kita untuk kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini saya berdiri depan Bapak Ibu, bukan berarti saya juga sudah sempurna ya Bapak Ibu, tapi kita akan sama-sama belajar bahwa kepada siapa lagi kita memberikan hidup kita kalau bukan kepada Tuhan Yesus. Apakah kepada berhala-berhala atau kepentingan kita? Tetapi hari ini firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa dulu mungkin kita memberikan hidup kita kepada kelaliman atau kepada dosa, tetapi hari ini biarlah kita persembahkan kepada Tuhan seluruh anggota-anggota tubuh kita menjadi alat, menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi Bapak Ibu, tangan kita, mata kita, mulut kita, kaki kita, itu adalah senjata-senjata kebenaran yang kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita lakukan sebaliknya, yang menyakiti sesama kita, yang
membuat orang trauma atau membuat orang tidak lagi datang beribadah atau tidak lagi datang memuji Tuhan. Jadi buat teman-teman anak muda juga, saya adalah sebagai teman kalian juga bahwa mengingatkan di tempat ini, ucapkanlah perkataan-perkataan yang membangun, ucapkanlah ucapan yang membangun orang lain, yang ucapkan berkat kepada orang lain, bukan perkataan-perkataan kotor. Sorry to say teman-teman, bukan waktunya lagi supaya kita disenangi orang lain dengan perkataan kotor, oke? Bukan lagi supaya kita asik dengan perkataan kotor, tetapi waktunya kita menjadi anak muda yang berdampak dengan perkataan kita, yang membangun, yang memberkati. Karena ada begitu banyak orang bertanya, kenapa masa kuliahnya bisa dibully? Yaitu karena dari masa kecilnya pun mengalami pembulian. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita dalam keluarga biarlah kita, mungkin kita melihat anak kita di rumah alim. Saya dulu gitu Bapak Ibu, baik, tapi di luar saya minum. Bukan menyombongkan kebodohan saya, tapi saya mau menyaksikan bahwa ketika Tuhan mengubah hidup saya, artinya saya juga harus mengubah hidup orang lain. Lewat apa? Lewat itu tadi saya ceritakan bahwa saya berhenti ini segala. Mungkin apakah cukup di sana? Tidak juga. Begitu banyak sekali hal-hal yang harus kita jaga, termasuk mulut kita. Karena mulut kita sebagai anak-anak Tuhan itu punya kuasa. Biarlah kuasa itu yang memberkati orang lain, bukan mengutuk atau bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk kita keluarkan. Jadi biarlah sore hari ini Bapak Ibu Saudara dan teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, hidup kita adalah persembahan yang sejati. Hidup kita adalah persembahan yang hidup, dan itu yang Tuhan inginkan lewat mimbar ini. Bukan hanya sikap hati, tetapi kita mau serahkan seluruhnya pada Tuhan. Tidak harus jadi pelayan Tuhan, tidak harus jadi berdiri di mimbar. Dimanapun kita dipercayakan, itu adalah pelayanan kita, itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Amin. Satukan hati. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami berterima kasih, Engkau telah memperkenankan kami ada di hadirat-Mu, menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada tempat yang paling indah, tidak ada tempat yang paling nyaman selain di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hadirat-Mu lah menjadi tempat perteduhan kami. Dan Bapa, kami mohon belas kasih. Biarlah kami boleh hidup di dalam hadirat-Mu Tuhan, setiap saat, setiap waktu. Sehingga kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Terima kasih Bapa. Terus Kau berkati Pastor Johnny ya Bapa. Terus Kau beri hikmat marifat, pengurapan yang selalu baru ya Bapa. Dan melalui hidupnya Tuhan, kabar baik boleh diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Apa yang dia pegang kerjakan Tuhan Kau jadikan berhasil. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan dalam setiap langkah kehidupannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami hanya dapat mengucap syukur buat kebenaran firman. Kalau kami masih diperdengarkan akan kebenaran firman, kami boleh diizinkan terus dibentuk Tuhan, mencapai kepada kesempurnaan dengan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati Ibu rohani kami, Elizabeth Budi Tuhan, dalam usia yang semakin senior ya Bapa. Terus Kau berkati dengan kesehatan yang prima, hikmat marifat yang daripada-Mu ya Bapa, sehingga mampu mengembalakan sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa.
terus kau karuniakan Tuhan. Karunia dari surga ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduannya bagi pekerjaanmu, bagi kemuliaanmu di tempat ini ya Bapa. Terus kami tahu dia mempertaruhkan hidupnya bagi Engkau. Kau berkati Bapa. Cukupkan segala sesuatunya ya Bapa. Biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan melalui seluruh kehidupannya ya Bapa. Diberkatilah anak-anak, diberkatilah mantu, diberkatilah cucunya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka boleh melayani-Mu saat ini sampai di kekekalan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sejauh Tuhan Kau izinkan anak keturunan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh semua Tuhan, materaikan di dalam kitab kehidupan-Mu Bapa. Dan kami berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Setiap kami yang Kau panggil, Kau hadirkan di tempat ini. Kami dengan seluruh isi rumah kami ya Bapa. Catat setiap kami Tuhan di kitab kehidupan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Biar kami boleh berkumpul di bumi dan berkumpul di langit baru, bumi baru ya Bapa. Kami terus memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Mulai saat ini sampai di kekekalan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang terjadi, biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan Yesus. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pemimpin-pemimpin kami Tuhan, hati yang melayani. Roh yang takut akan Engkau ya Pak. Sehingga mereka boleh bekerja dan mengambil setiap keputusan yang bagi kemakmuran negeri ini, bagi kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan. Roh-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Sehingga kami boleh memandangkan pandangan kami kepada Kristus Tuhan kami. Mulai saat ini sampai kekekalan ya Bapa. Kalau kami sebentar pulang, kami rindu berkat yang daripada-Mu. Mari saudara kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara yang kekasih dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya.